Halo semuanya, kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu tentang pembahasan soal-soal kesetimbangan kimia. Oke, jadi kita akan bahas tuntas nih, tipe-tipenya banyak kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, saya minta tolong please subscribe dulu ya channelnya, sama jangan lupa dibagiin sama teman-teman yang lainnya, mana tahu teman kita yang lain belum nemu channel ini, dan juga mereka lagi membutuhkan masuknya materi ini gitu. Jadi biar sama-sama kita sama belajar, dimanapun kita berada kita bisa tetap belajar. Oke, dan kalau misalnya teman-teman perlu soal nih, soal lebih ya, mungkin soal ini belum cukup buat teman-teman semuanya gitu. Jadi teman-teman bisa kunjungi nih di website ini. Jadi di website ini itu banyak terdapat materinya, penjelasan materinya, terus juga banyak soal-soalnya dari kelas 10 sampai kelas 12 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja nih ke soal yang pertama. Nih, tetapan kesetimbangan kacing bagi reaksi, ini adalah reaksinya, persamaannya, diketahui nilai kacingnya udah ada nih. Jika volume Y, jumlah mol Y yang harus ditambahkan, berarti yang ditanya itu adalah mol Y-nya berapa? Yang ditambahkan pada 4 mol X. Berarti kita buat dulu ya persamaan reaksinya di sini. Berarti 2X ditambah Y, ini ingat ya reaksinya kesetimbangan bolak-balik, yaitu X2Y. Oke, kita buat dia MRS, yaitu mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa atau dalam keadaan setimbang. Di sini diketahui yang harus ditambahkan pada 4 mol X, berarti mol X-nya awal itu adalah 4 mol. Oke, terus dalam bejana 10 liter, berarti volumenya adalah 10 liter. Agar diperoleh 1 mol X2Y. X2Y ini kan sebagai produk ya, berarti di awal reaksi dia belum ada. Nah, dalam keadaan setimbang didapat 1 mol. Oke, berarti ini nih. Berarti kita mau cari berapa molnya X yang bereaksi. Caranya gimana? Pakai perbandingan koefisien, ya kan? Kita mau cari molnya X. Berarti caranya adalah koefisiennya X per koefisien. Oke, kita bandingkan ke nilainya mol X2Y yang udah ada, yaitu mol X2Y dikali mol X2Y. Oke, berarti molnya X tadi 2, molnya X2Y itu 1, dikali molnya X2Y adalah 1 mol. Berarti molnya X2X, ya molnya X ya, yang terurai atau maksudnya yang bereaksi itu adalah 2 mol. Berarti kalau ini 2 mol, sisanya berarti ini 2 mol lagi, ya kan? Nah, sedangkan kalau X ini kan mula-mula nggak ada, kita simbolkan dia simbolnya adalah X. Oke, nggak usah X deh, nanti takutnya ini barengan ya, kita simbolkan A aja. Terus sedangkan yang bereaksinya berapa? Ini kita bisa hitung pakai perbandingan koefisien lagi, ya kan? Jadi molnya Y sama dengan koefisiennya Y dibandingkan dengan siapa? Tetap pada X2Y. Oke, pada koefisien X2Y dikali mol X2Y. Berarti koefisiennya di sini 1 per 1 dikali 1 mol. Berarti sama dengan 1 mol, ya. Berarti di sini 1 mol. Oke, berarti molnya Y ini adalah A kurang 1. Oke, gitu. Oke, teman-teman perlu ingat bahwa rumus mencari kesetimbangan itu kan gini. KC sama dengan, ini dia nggak dikasih tahu ya, berarti semuanya ikut, berarti dalam keadaan gas nih, atau enggak aqua, gitu ya. Berarti kan untuk mencari KC itu kan konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini koefisiennya 1, per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya 2, ini Y-nya pangkat 1. Oke, KC-nya kan udah diketahui nih. Oke, kita masukin. KC-nya adalah 12,5 sama dengan X2Y-nya, ya kan? Kita harus cari berapa konsentrasinya. Begitu. Sedangkan di sini yang diketahui baru molnya. Berarti kita bisa cari kemolarannya dong, karena kan volumenya ada. Berarti molarnya untuk yang ini adalah sama dengan mol per volume. Molarnya sama dengan molnya kan 1 nih, 1 mol
per volumenya adalah 10 liter, berarti molarnya adalah 0,1, atau kita jadikan bilang berpangkat aja 10 pangkat min 1 molar. Oke, kita masukin nih 10 pangkat min 1. Sedangkan bisa nggak kita cari konsentrasinya X? Nah, bisa, karena ada molnya. Berarti untuk cari molarnya ini, itu sama dengan 2 mol, rumusnya sama ya, mol per volume per 10 liter. Berarti ini sama dengan 0,2 molar, atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. Oke, kita masukin 2 dikali 10 pangkat min 1, ingat ini dia pangkat, ada pangkat 2. Oke, dikali, ada nggak konsentrasinya? Belum. Oke, nah karena di sini masih A molnya, jadi kita buat ini Y aja ya, jadi kita masih dalam konsentrasi Y. Karena pangkatnya 1 ya. Ini kali silang. Berarti ini kan 12,5 dikali ini berapa nih? Dikali ini dikuadratkan dulu ya. Berarti kali 4 dikali 10 pangkat min 2. Y. 12,4 dikali 5, dikali 4 itu kan sama dengan 50 ya. Oke, ini sama dengan 50, berarti 50 itu adalah 5 dikali 10 pangkat 1, dikali ini pangkat 2, ya kan, 10 pangkat min 2, berarti ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 1 Y. Ya kan? Nah, terus ini sama dengan 10 pangkat min 1. Berarti Y sama dengan ini dibagi ini. Berarti 10 pangkat min 1 dibagi 5 dikali 10 pangkat min 1. Ini kan 10 pangkat min 1 kan sama aja dengan 1 di sini ya. 1 ke 10 pangkat min 1 gitu. 10 pangkat min 1-nya coret habis. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Oke, jadi kemolarannya adalah 0,2 molar. Oke, berarti sekarang kita bisa cari dong, ya kan? Jadi kan gini, ini untuk yang Y ya, karena kita udah dapat molarnya. Ada volumenya, berarti kita bisa cari nilai molnya. Nih, M sama dengan N per V, gitu kan? Molarnya adalah 0,2. 0,2 ini untuk Y ya, sama dengan molnya ini, yaitu A dikurang 1. Kita mau cari A-nya ini berapa? Per volumenya berapa? Ini 10 liter per 10. Ini kali silang ya, 0,2 dikali 10. 0,2 dikali 10 itu 2, berarti sama dengan ini A dikurang 1. Berarti A sama dengan berapa? A3. Oke, berarti molnya molnya Y itu adalah 3 mol. Oke, caranya begitu. Gampang kan? Jadi teman-teman jangan lihat soalnya, oh ini kok susah banget, caranya gimana gitu. Enggak usah. Kita teman-teman mikir dulu, relax aja mikirnya, pasti bisa. Oke, ikutin aja step-stepnya. Jadi ingat aja nih, kalau untuk cari KC kan gini, konsentrasi produk dipangkatin dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi yang ada di reaktannya dipangkatin masing-masing koefisiennya. Makanya persamaan reaksi itu harus setara karena kita menggunakan koefisiennya. Kayak gitu ya. Nih, tetapan kesetimbangan KC pada reaksi ini adalah 12,5. Oke, kita buat berarti persamaan reaksinya dulu ya, yaitu 2X ditambah Y. Ini reaksinya bolak-balik, ini menjadi X2Y. Oke, di sini diketahui nilai KC-nya. Terus jumlah mol Y yang harus ditambahkan berapa? Berarti yang ditanya itu adalah mol Y-nya berapa. Oke, harus ditambahkan pada 4 mol X. Berarti di sini ada M, RS, mol mula-mula, mol bereaksi, mol sisa atau dalam keadaan setimbang. Oke, ini katanya dia 4 mol X-nya. Terus volumenya ada 10 liter. Agar diperoleh 1 mol X2Y. X2Y kan sebagai produk ya, berarti di awal dia belum ada. Dikatakan di sini dalam keadaan setimbang dapat 1 mol X2Y-nya. Berarti dia berada di sini, 1 mol. Oke, juga 1 mol. Berarti kita harus cari berapa molnya X2 yang bereaksi. Caranya, kepakai perbandingan koefisien, ya kan?
kita mau cari molnya X. Berarti caranya adalah koefisiennya X dibagi dengan koefisiennya mol X2Y, oke, karena kita bandingin ke mol yang udah dalam keadaan setimbang, oke, dikali dengan mol X2Y, oke, koefisien X-nya, jadi ini reaksinya harus ditaruhin dulu ya, karena kita menggunakan koefisien, yaitu koefisiennya X-nya ini ada 2, koefisien X2Y-nya di sini ada 1, dikali mol X2Y-nya, berarti kita lihat yang dalam keadaan setimbang adalah 1 mol. Oke, berarti ini adalah 2 mol. Kita tulis nih, di sini dia 2 mol. Nih, sedangkan Y kan yang ditanya berapa mula-mulanya. Kita bisa cari yang bereaksinya berapa. Sama dengan cara yang sama, oke. Berarti koefisiennya Y dibagi dengan koefisiennya X2Y dikali dengan mol X2Y. Berarti sama dengan berapa nih? 1/1 dikali 1 mol, ya kan? Berarti ini sama dengan 1 mol. Berarti ini 1 mol. Oke. Yang ini kita buat simbolnya A aja ya. Ya, berarti yang kita cari ini adalah A. Ini kita kurangin, ini berarti 2 mol, ini berarti A dikurang 1, karena kan ini dikurangin ya. Oke, udah ya. Terus untuk mencari nilai KC, ya kan, teman-teman harus ingat nih, untuk mencari nilai KC itu kan sama dengan konsentrasi produk dipangkatin dengan koefisiennya, ya kan? Ini karena dia koefisien 1, berarti cuma seperti ini, dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan, oke, dipangkatin dengan koefisiennya ya. Jadi sama-sama dipangkatin dengan koefisiennya. Dan teman-teman perlu perhatikan yang digunakan itu adalah wujudnya harus dalam bentuk gas dan aqua. Oke, karena di sini nggak diketahui dia siapa, dan ini dia kita bisa gunakan dua-duanya. Bisa jadi ini gas atau aqua. Oke, karena keterangannya di sini nggak dikasih tahu nih. Oke, berarti ini kan konsentrasi. Berarti kita harus cari dulu nih konsentrasinya, karena kan ini baru molnya. Berarti kita cari nih. Konsentrasi itu kan sama dengan mol per volume. Ini molnya 1 mol, volumenya kan diketahui nih 10, berarti ini dibagi 10 liter, berarti sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar. Yang ini juga kita cari nih kemolarannya, oke, dengan cara yang sama, mol per volume. Berarti 2 mol dibagi dengan 10 liter sama dengan 0,2 molar atau 2 dikali 10 pangkat min 1. Ini kita belum bisa cari ya, karena ini masih dalam bentuk A molnya. Oke, kita masukin nilainya. KC-nya kan udah diketahui nih, keterangannya 12,5. Oke, 12,5 sama dengan, ini masukin konsentrasi X2Y-nya, ini adalah 10 pangkat min 1. Oke, terus yang X-nya diketahui udah, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratin, dikali, ini kan belum cari nih konsentrasinya. Oke, kita buat aja dia konsentrasi Y. Jadi kita mau cari Y ini berapa? Ini kali silang ya. Oke, ini kan 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. Ya kan? 4 dikali 12,5 itu 50. 50 kita jadikan pangkat aja ya, 5 kali 10 pangkat 1, berarti ini dikali 10 pangkat min 1 dikali 2, berarti kali 10 pangkat min 2. Y, ya kan, kali silang nih, sama dengan 10 pangkat min 1. Kita mau cari nilainya Y, berarti kita kesini aja ya, sama dengan nih, 1, berarti yang ini dibagi nih, ini kan sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1 per 5 dikali 10 pangkat berapa? 1 ditambah min 2 sama dengan min 1, ya kan? Ini bisa coret, jadinya 1 bagi 2 adalah 0,2 molar. Oke, berarti kita bisa cari molnya si Y dong, ya kan? Karena kita udah ketahui molarnya berapa. Berarti molarnya sama dengan mol per volume. Molnya adalah 0,2. Oke, molnya kita masukin tadi yang ini ya. A dikurang 1 per volume adalah 10 liter. Berarti ini kali silang, 0,2 dikali 10 kan 2. Ya kan? Berarti 2 sama dengan A dikurang 1. Berarti A sama dengan 2 ditambah 1.
Oke, jadi A-nya sama dengan 3 mol. Oke, berarti molnya Y yang harus ditambahkan adalah 3 mol. Oke, gampang ya sebenarnya ya. Jadi teman-teman ingat aja nih konsepnya yang mana aja, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa nih, ini rumus kesetimbangannya. Konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya per konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Ingat, wujud yang dipakai adalah dalam bentuk gas dan aqua. Oke, lanjut lagi. Nih, jika 4 mol, oke, katanya di sini udah ada 4 mol, berarti ini dalam keadaan kita buat MRS dulu ya. Oke, jadi kalau ada mol itu dia biasanya harus pakai MRS-nya dulu. Oke, jadi ini 2NO. Oke, direaksikan. Ini semuanya gas ya, berarti semuanya ikut. Direaksikan dengan oksigen, menghasilkan kesetimbangan nitrogen dioksida. Oke, kita buat mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula di sini katanya 4 mol gas NO, berarti di sini 4 mol. Terus oksigennya adalah 2 mol. Ini sesuai dengan soalnya ya. Jadi teman-teman hati-hati baca soalnya. Oksigen bejananya 4 liter, berarti nanti volumenya sama dengan 5 liter. Menurut persamaan reaksinya ini. Setelah setimbang, oke, ternyata 2 mol gas NO2, terdapat 2 mol NO2. NO2 di sini dia sebagai produk. Berarti di awal dia belum ada, dikatakan dalam keadaan setimbang dia 2 mol. Oke, berarti ini juga 2 mol. Berarti kita bisa cari dong berapa molnya NO sama oksigen yang bereaksi. Caranya pakai perbandingan koefisien, ya kan? Kita mau cari molnya NO, yaitu dengan cara koefisiennya NO dibagi dengan koefisiennya siapa? Nah, mol yang udah diketahui dalam keadaan setimbang, yaitu nitrogen dioksida dikali molnya NO2 juga. Oke, berarti lihat ya, reaksinya harus setara karena kita menggunakan koefisien. Di sini N-nya udah 2, ini N-nya juga udah 2, di sini O-nya ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2, berarti total udah 4 ya. Oke, udah sama. Berarti koefisiennya NO itu ada 2, koefisiennya NO2 ini ya juga ada 2, dikali molnya NO2 adalah 2 mol. Berarti ini kan coret habis ya, berarti sama dengan 2 mol. Oke, kita letakkan di sini, ini 2 mol. Terus kita cari juga nih molnya oksigen berapa. Pakai cara yang sama, berarti koefisiennya oksigen per koefisiennya si NO2. Jadi kita bandingannya ke NO2 semua ya. Dikali dengan molnya NO2. Berarti molnya oksigen adalah 1, mol koefisiennya 1 per koefisiennya NO2 itu 2 dikali dengan 2 mol. Oke. Berarti ini di sini coret 1 mol. Oke, sama-sama dibagi. Oke, di sini 1 mol. Berarti sekarang kita kurangin. Ini berarti 4 dikurang 2, 2 mol. Ini 2 dikurang 1, berarti 1 mol. Oke, kita masukin ke rumus KC. Rumus KC kan gini. Ini gini aja deh. Zip. Oke. Jadi rumus KC itu kan sama dengan konsentrasi dari produk ya. Jadi produknya cuma ada NO, berarti konsentrasi NO sih NO2. Nah, pangkatin koefisiennya. Koefisiennya ada 2 dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Reaktan ada 2, yaitu NO, ini dikuadratin. Oksigennya dia pangkat 1 ya, karena dia koefisiennya 1. Oke, ini kan konsentrasi, berarti ini baru mol. Kita cari kemolaran masing-masing, yaitu N per V, ya kan? Jadi ini molnya 2, tadi volumenya 5 liter ya? Oke, 5. 2 dibagi 5 itu adalah 0,4. Oke, ini berarti M-nya 1 dibagi 5 ya. Oke, berarti karena kan molnya 1, volumenya kan 5. Ingat rumusnya ini ya. Nah, nih, mol per volume. Berarti ini 0,2. Kalau ini berarti 2 per 5. Berarti sama dengan 0,4. Oke, yang 0,4-nya kita jadikan bilangan berpangkat aja ya. 4 kali 10 pangkat min 1. Ini juga kita jadikan bilangan berpangkat supaya lebih mudah ngitungnya. Karena dia kan ada pangkatnya. Pangkat min 1. Oke, kita masukin. Di sini yang ditanya adalah KC-nya ya. Beda sama soal yang pertama tadi, KC-nya udah diketahui. Jadi NO2 di sini konsentrasinya NO2 4 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratin per ini si NO2-nya si NO
sama nilainya ya, 4 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratin juga, ya kan, sesuai dengan ini. Terus oksigennya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1. Oke, ini sama nih, pangkatnya sama, nilainya sama. Ini coret aja, kan, tinggal 1. Berarti nilai Kc-nya sama dengan 1 per, ini kan 0,2 nih. Nah, 1 dibagi 0,2 berapa? 5. Iya, udah ketemu. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, jadi teman-teman semuanya sebenarnya sih perhitungannya nggak susah ya, asal teman-teman